Pep Guardiola mulai kehilangan sentuhan magisnya dalam melihat bakat pemain. Dalam beberapa musim terakhir, pria kelahiran Saint Peter ini kerap membuat blunder transfer konyol untuk Manchester City. Sebut saja trio Tijani Reinders, Ryan Cherki, dan Gianluigi Donnarumma yang masih kesulitan adaptasi dengan atmosfer keras Liga Inggris. Guardiola juga dicecar para legenda karena membeli pemain yang gak sesuai dengan sistem permainannya. Mari kita bahas alasan menurunnya intuisi Guardiola dalam merekrut pemain sebagai berikut. Kegagalan yang berulang dari musim lalu. Pep Guardiola barangkali boleh dibilang sebagai salah satu manajer terbaik sepanjang masa. Akan tetapi, insting jenius pelatih asal Spanyol ini seakan memudar dalam beberapa tahun terakhir. Guardiola tak lagi piawai melihat bakat dan potensi pemain seperti sedia kala. Terbukti, sejak musim lalu dirinya sering membuat blunder transfer untuk Manchester City. Hal ini dimulai dengan keputusan Guardiola untuk nggak memperkuat skuad di musim panas 2024. Padahal The Citizens telah melepas sejumlah pilar utamanya seperti Julian Alvarez. Ini adalah pertama kalinya kita bisa menentang keputusan Guardiola. Membiarkan Mahrez, Palmer, dan Alvarez pergi tanpa pengganti sungguh tidak masuk akal. Apa yang ingin mereka capai? Kritik Thierry Henry. Alhasil The Citizens yang kelabakan justru melakukan panik buying di musim dingin. Nico Gonzalez, Omar Marmoush, dan Abdul Qadir Husanov didatangkan dengan bandrol fantastis. Sayangnya ketiga nama ini belum kunjung nyetel meski didatangkan dengan bandrol fantastis. Kesalahan ini akhirnya berakibat puasa gelar bagi Manchester City. Seakan belum kapok, kesalahan ini kembali diulang Guardiola saat musim panas 2025. Dirinya memboyong nama baru seperti Tijani Reinders, Ryan Cherki, hingga Gianluigi Donnarumma. Rekrutan yang belum siap main di Premier League. Transfer jor-joran Pep Guardiola justru menjadi senjata makan tuan untuk Manchester City. Bukannya mendokrak performa, rekrutan baru di Citizens malah menjelma jadi beban tim. Meski main bagus di liganya masing-masing, mereka dinilai belum siap dengan intensitas Liga Inggris. Sebut saja Omar Marmoush dan Abdul Qadir Husanov yang terus dipaksa bermain musim lalu. Padahal keduanya belum sempat beradaptasi dengan permainan fisik ala Premier League. Hal serupa juga berlaku untuk rekrutan baru seperti Tijani Reinders dan Ryan Cherki. Kedua nama ini memang sempat main bagus beberapa kali sejak tiba ke Etihad. Namun mereka terbukti belum konsisten untuk bersaing di level tertinggi. Apalagi mereka punya beban berat untuk menambal kepergian Kevin De Bruyne selaku motor serangan. Kurangnya kecocokan dengan sistem Pep Guardiola. Gagalnya adaptasi para rekrutan baru juga bersumber dari kesalahan Pep Guardiola. Pasalnya, mayoritas rekrutan baru The Citizens tidak sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Salah satu yang paling ketara jelas transfer Gianluigi Donnarumma. Donnarumma bukanlah penjaga gawang modern yang hebat dengan kedua kakinya seperti kesukaan Guardiola. Tak khayal kalau perekrutan Donnarumma sampai dipertanyakan oleh Paul Scholes. Dengan 40 juta pounds, transfer Donnarumma sungguh luar biasa. Tapi perekrutan ini juga aneh karena bagi Pep penjaga gawang harus bisa bermain dengan kaki seperti pemain tengah. Hal serupa juga berlaku untuk Ryan Cherki yang dibeli dari Olympique Lyon. Winger asal Prancis ini punya gaya main yang eksplosif dan flamboyan dengan gocekan mautnya. Atribut ini tidak dibutuhkan dalam sistem Guardiola yang menekankan penguasaan bola. Bahkan Frank Leboeuf sampai menyebut potensi Cherki bakal mubazir jika pindah ke Etihad. Saya tahu Cherki pemain luar biasa, tapi saya pikir dia tidak cocok dengan sistem Guardiola. Jika ada satu tim yang harus dia hindari untuk bergabung, maka itu adalah Manchester City-nya Guardiola. Blunder transfer Guardiola akhirnya justru semakin membenamkan Manchester City. Pasukan biru langit masih inkonsisten dan kesulitan mengejar Arsenal di tangga klasemen Premier League. Bahkan mereka juga dikalahkan Newcastle United yang masih terombang-ambing di papan tengah. Sampai di situ saja pembahasan mengenai penurunan Manchester City akibat hilangnya intuisi Pep Guardiola dalam merekrut pemain. Berikan pendapat atau sudut pandang kalian tentang cerita ini.